Salam sejahtera. Saya John Deacon Sihite, pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan tugas sehari-hari selaku Ketua Badan Penasehat Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sebelum kita membacakan Alkitab dan perenungannya, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Karena pemeliharaanmu lah kami dapat hidup, bergerak, serta ada. Dalam keberadaan kami saat ini, secara khusus untuk memberitakan firman Allah, kami mohon Roh-Mu ya Allah membimbing kami. Karena Allah itu roh adanya, dan hanya roh Allah yang dapat menerangkan kepada kami maksud dari firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini adalah dari Kejadian 48 ayat 15 sampai ayat 22. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, Dr. Teologi Herman C. Hoy yang berasal dari Pasadena, Amerika Serikat, membuat sebuah penelitian Mesir kuno tentang Firaun.
Cheops yang membangun begitu banyak infrastruktur di Mesir, termasuk piramid dan The Great Pyramid. Dan dari hasil penelitian tersebutlah ditemukan nama Sop atau Safhotep yang adalah Yusuf. Dalam catatan Mesir kuno, dinyatakan bahwa Sop atau Safhotep yang membangun Mesir memiliki 11 orang saudara. Yusuf anak Yakub yang kemudian diberi nama Israel membawa ayah dan saudara-saudaranya ke tanah Goshen. Tanah Goshen adalah tempat di Mesir yang merupakan tanah yang dihadiahkan Firaun pada zaman Yusuf kepada bangsa Israel untuk ditempati. Tanah Goshen inilah latar belakang Kejadian 48, di mana Yakub memanggil dan memberkati Yusuf, Efraim, Manasye dengan penumpangan tangan. Dalam penumpangan tangan, Yakub menetapkan pilihannya untuk menumpangkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, yang kemudian dari garis keturunannya lahirlah Joshua yang menjadi pemimpin besar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di sini dipakai kata bakhar yang artinya memilih seseorang dengan seksama, menimbang dengan masak-masak segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja yang dipakai berpadanan dengan bakhar atau memilih adalah eklegomai. Juga kata Yunani dipakai untuk orang yang dipilih adalah proginosko, artinya mengetahui lebih dahulu, yang diterjemahkan dengan dipilihnya. Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30. Ini berarti bahwa Allah telah mengetahui, juga Yakub telah mengetahui siapakah sesungguhnya Efraim itu. Dengannya diberikan penumpangan tangan kanan secara khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, dari sini kita melihat dan memahami tujuan pemilihan Israel yang paling asasi, supaya Allah sendiri dimuliakan dengan jalan Israel dibentuk Allah, akan menunjukkan keterpujiannya di hadapan dunia. Juga untuk memberitakan kemasyurannya. Bandingkan Yesaya 42 ayat 29. Di sini juga kita menemukan makna pemilihan Israel, bahwa sumber pemilihan itu adalah kasih Allah, seperti kita temukan dalam Ulangan 6 ayat 1. Tatkala Allah memilih Israel, melaluinya Allah memanggil Abraham, kemudian keturunannya, untuk mengakui dia sebagai Allah mereka dengan hidup sebagai umatnya, untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, seperti dalam ungkapan Latin caritas in veritas.
keterkaitan antara kasih dan kebenaran. Di sini kita melihat bahwa kasih tanpa kebenaran akan jadi sentimental. Sebaliknya kebenaran tanpa kasih akan jadi kaku dan penuh kalkulasi berdasarkan untung rugi. Karitas atau kasih dan veritas atau kebenaran haruslah diwujudkan dalam berbagai dinamika relasi. Mulai dinamika relasi mikro, contoh antar sahabat, antar anggota keluarga. Dibangun suatu relationship. Yang kedua relasi makro, seperti relasi sosial, relasi ekonomi, dan relasi politik. Dinamika relasi mikro dan makro ini perlu dijiwai oleh kasih dan kebenaran. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dengan demikian, dapatlah mengungkapkan iman dan kasih dengan saling berbagi dengan penderitaan dan kesakitan rakyat dan bumi pertiwi. Dalam konteks bulan pelayanan kesaksian GPB, tempat atau lokus pelayanan dan kesaksian GPB adalah di mana Allah di dalam Kristus Yesus bekerja tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu, dan tanpa dibatasi oleh tempat. Allah yang sedang bekerja itu, sesungguhnya Dia bekerja di dalam zaman dan proses berjalannya sejarah generasi manusia. Seandainya kita adakan pengelompokan generasi sekarang ini, bahwa yang pertama, millennial generation, umur 18 sampai 34. Yang kedua, X generation, umur 35 sampai 59. Yang ketiga, boomer generation, antara 60 tahun sampai ke atas. Yusuf termasuk salah satu dalam generasi ini. Tetapi yang pasti, anak-anaknya adalah masuk dalam kategori Efraim dan Manasye di kelompok yang pertama, kelompok millennial generation. Kalau memang Efraim dan Manasye masuk di dalam kelompok millennial generation, karena itu diberikan prioritas pembinaan, pembimbingan kepada kelompok millennial generation. Karena dalam kenyataannya, sejarah kerajaan Allah yang berjalan di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, keturunan Efraim itulah yang kemudian dikenal seorang tokoh Israel yang bernama Yosua, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin secara khusus ke tanah Kanaan setelah kepemimpinan Musa. Karena itu gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, semua kategori atau kelompok generasi ini perlu dilayani. Tetapi kalau berbicara masalah prioritas, tentang pelayanan, tentang pembinaan, tentang bimbingan strategis, dengan pendekatan multidisiplin ilmu, generasi atau millennial generation inilah. Millennial generation
antara 18-34 tahun. Ini yang diberi perhatian secara khusus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah bekerja dan Kristus Yesus sedang juga bekerja, yaitu tanpa dibatasi oleh tempat, maka sesungguhnya pelayanan kesaksian GPB tidak hanya terbatas atau tidak hanya di desa atau pedesaan yang jauh dari titik kontak sosial, tapi juga pelayanan kesaksian GPB juga harus berlangsung di pusat-pusat pemerintahan, baik tingkat 2 maupun kota madya, pusat pemerintahan tingkat 1 atau provinsi, pusat pemerintahan di tingkat yaitu pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Di sinilah GPB harus hadir, yaitu menghadirkan shalom yang berasal daripada Allah. Shalom itu bermaksud atau bermakna keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan. Itulah pengertian shalom. Disitulah tempatnya GPB berpelkes. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelayanan masyarakat kota dan industri ini perlu kita juga beri perhatian tanpa mengabaikan, tanpa melupakan pelayanan-pelayanan di pos-pos pelayanan kesaksian yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Bali, maupun juga yaitu di Mataram, yang ada di Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, pun juga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Tenggara. Tetap diberikan pelayanan. Tetapi jangan lupa perlu ada keseimbangan. Alasan-alasannya yang menentukan kebijakan-kebijakan nasional di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, dan pembangunan di bidang politik dan aspek kulturalnya bukan ditentukan di pedesaan, tapi ditentukan di pusat-pusat pemerintahan. Karena itu pelayanan dan kesaksian itu hendaknya juga diarahkan kepada pelayanan masyarakat kota dan industri. Roh Kudus juga sedang memelihara kehidupan dan menentang ketidakadilan di semua sektor kehidupan. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat sejak tanggal 31 Oktober 1948, panggilannya serta pengutusannya melalui jalur pelayanan dan kesaksian adalah sekaligus mau menyatakan bahwa GPB dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang menjadi garam dan terang dunia. Garam, natrium klorida atau NaCl, larut dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Karena itu GPB menjadi pelaku-pelaku pembangunan di Republik ini, baik spiritual maupun pembangunan secara fisik melalui jalur pelayanan dan kesaksian GPB. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyapa kami melalui firman dalam Kristus Yesus. Amin.